Dan tamu kita sore ini salah satunya adalah Bunda Sinta Ayu Handayani. Dan anaknya bernama Raffi Abdurrahman Ridwan. Tapi Raffi ini memang mempunyai kebutuhan khusus. Oke. Raffi seorang yang tunarungu, tapi memiliki bakat yang luar biasa karena kemampuannya dalam mendesain sampai dipakai hasil karyanya di Jakarta Fashion Week. Nggak cuman itu aja. Jadi Tyra Banks itu juga sangat mengapresiasi Raffi, Bo. Ini ceritanya gimana nih sampai si Raffi sendiri bisa tunarungu ini, ceritanya gimana? Oke, Raffi memang terlahir sebagai anak tunarungu. Kebetulan kalau boleh dibilang tuh Raffi itu adalah pilihan hidup. Pilihan hidup dalam arti kata semenjak dalam kandungan saya sudah terinfeksi virus rubella. Dan dokter saya sudah menyampaikan itu. Kebetulan rubella itu juga virus yang cukup jahat. Dia menyerang indera pendengaran, indera penglihatan, dan juga untuk jantung. Jadi pada saat trimester awal kehamilan saya, dokter sudah warning lah kurang lebih seperti itu, dan menyampaikan konsekuensi apabila saya ingin tetap mempertahankan janin saya, gitu. Jadi ya alhamdulillah karena saya punya partner suami yang support dan keluarga besar yang mensupport, jadinya kami memilih untuk tetap mempertahankan Raffi. Dukungan apa yang diberikan sama sang suami? Jadi karena gini, saya berpikir untuk membesarkan seorang anak dengan keterbatasan, walaupun kami tidak tahu apakah nanti dia akan sehat atau malah sempurna, juga saya tidak tahu itu kan. Prosesnya masih panjang kan ya, karena trimester awal. Tapi ya, yang buat saya adalah kalau saya kuat dan orang-orang di sampingnya juga kuat dan mencintai katakanlah calon bayi saya, itu adalah yang paling utama. Jadi saya minta support dulu yang terbesar, maksudnya perjanjian lah katakanlah seperti itu. Kami sharing bagaimana, dan alhamdulillah suami saya bilang oke, kita bismillah aja yuk gitu. Jadi ya itulah, support suami adalah yuk kita sama-sama bismillah gitu aja. Kamu umur berapa, Raffi? Umur berapa? Saya Ya, umur Raffi 12 tahun 12 sekarang. 12 tahun. Ini kan Raffi sebagai fashion designer gitu kan. Ini awal mulanya gimana sampai akhirnya dia bisa memilih atau terjun di fashion designer, apalagi usianya kan masih 12 tahun. Betul. Sekarang ini 12 tahun gitu kan. Kita pengen tahu. Ya, oke. Jadi awalnya itu mungkin gini. Lebih pada ketertarikan Raffi pada warna. Jadi awal mula asalnya dari situ gitu, ketertarikan Raffi pada warna. Kenapa? Karena warnalah yang salah satu bentuk yang mungkin mendekati dari penjelasan saya. Karena waktu kecil tuh Raffi pernah bertanya pada saya, Mama, suara itu seperti apa? Tentu sebagai seorang ibu yang memiliki anak dengan keterbatasan di indera pendengarannya, rasanya hancur ya Mbak. Ditanyain itu remuk redam ya gitu. Aduh, gimana saya jawabnya gitu. Jadi kalau setiap kali Raffi tanya, iya kenapa aku harus pakai alat? Saya bilang karena harus supaya bisa mendengar, supaya mendengar apa suara? Ya suara apa gitu. Setiap dia bertanya itu saya selalu nyelimur Mbak. Kalau kata orang Jawa tuh saya selalu berusaha mengalihkan. Sampai akhirnya suami saya ngingetin, mau sampai kapan kamu menghindari pertanyaan anakmu gitu. Cepat atau lambat kita harus bisa memberikan jawaban yang paling tidak, saya pikir tidak melukai perasaan saya dulu. Gitu ya, tidak melukai perasaan saya, insya Allah putra saya juga tidak akan terluka gitu kalau jawabannya bisa diterima. Nah karena Raffi terbatas pada pendengarannya, jadi dia lebih kuat pada visualnya kan. Nah jadi kita harus berikan pemahaman yang secara visual dia bisa rasakan. Lalu saya bilang sama Raffi, Kak, suara itu seperti warna, ada merah, kuning, hijau, biru. Paling tidak dia tidak terlalu merasa kehilangan ya Mbak akan suara itu sendiri gitu. Nah dari situlah seolah-olah kayak Raffi ingin mengisi kekosongan hidupnya dengan penuh banyak warna. Nah gimana caranya, yaitu dengan dia melukiskan semua perasaannya melalui coretan-coretan tangannya yang penuh warna itu sendiri. Waktu kecil gambarnya udah bagus? Waktu kecil sudah. 3-4. Ibu bertanya waktu Raffi kecil, Raffi suka siapa, model suka siapa? Model yang Raffi suka siapa?
di depan saya berada sehari lepas waktu saya sudah di depan dan api tepat lepas di depan. Oh ya. Jadi dia bilang dia suka sekali dengan Tyra Banks dan acara American Next Top Model. Karena kenapa Tyra Banks itu buat dia tuh menurut dia cantik dan hot katanya. Ini Bunda Sinta tadi kan pas off air sempat ngomong gitu kan tentang Tyra Banks yang Raffi dipeluk. Emang boleh diceritain dapat sesuatu spesial apa dari Tyra Banks? Yang jelas dapatnya mungkin momen kebahagiaan bahwa akhirnya finally dia bisa bertemu dengan idolanya. Idola yang dia idolakan dari dia berumur 5 tahun kan. Semenjak dia suka fashion itu, dia mengidolakan Tyra Banks. Jadi mimpi jadi nyata lah, kurang lebih seperti itu. Terus gimana ceritanya tuh? Nah, ceritanya tuh waktu kita diajak pertama kali itu rasanya lemes ya. Rasanya bener apa enggak gitu. Dan memang untuk waktunya pun kita cuma dikasih waktu sebentar banget untuk proses pengerjaan. Tapi Raffi sangat yakin bahwa timnya itu mampu gitu. Walaupun saya pribadi agak ketar-ketir ya gitu, karena kan ini skalanya internasional dan kebetulan sekedar informasi, tim yang mengerjakan semua koleksi Raffi adalah teman-teman difabel juga, You Lovers gitu. Jadi kan agak ngeri juga ya gitu. Tapi ya itu Raffi yang memberikan saya semangat untuk tetap ayo mah percaya sama teman-teman gitu. Dan ternyata mereka bisa membuktikannya bahwa akhirnya dunia bisa melihat gitu ya, bahwa dari tangan kecilnya seorang anak dari Indonesia juga bisa mampu berkarya, ditambah dengan sentuhan-sentuhan lain dari teman-temannya Raffi yang juga difabel itu yang sih. tunarungu juga. Betul. Raffi kan show di Indonesia 2 kali. Pertama dengan Kakak Bardi Asmara, kedua yang dibantu oleh Ibu Lia Chandra dengan Lia Chandra Foundation-nya. Dari situ setelah ikut di Jakarta Fashion Week lah yang melalui Lia Chandra itu, media luar jadi lebih tahu kan. Gitu. Oke. Dan saya pengen Raffi jadi anak yang kuat, kuat dalam menjalani hidupnya, terlepas dari nikmat yang Allah kasih maupun kesusahannya. Tapi ya itu yang paling penting. Saya juga ingin Raffi jadi anak yang pandai bersyukur, pandai bersyukur dan dia bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau doa buat saya sendiri, semoga saya bisa menghantarkan putra-putri saya jadi hamba Allah yang ya paling penting yaitu bermanfaat buat orang lain. Saya rasa itu. Amin. Ada pesan buat You Lovers mungkin? Oke, pesannya saya rasa tidak bermaksud menggurui. Ini belajar dari pengalaman saya pribadi bahwa yuk mari kita sama-sama memberikan kesempatan pada putra-putri kita untuk belajar banyak hal, tahu banyak hal, dan mencoba banyak hal. Karena kita nggak akan pernah tahu di saat kita memberikan kesempatan pada anak-anak kita dan kita menghargai setiap usaha yang mereka lakukan, kita mungkin akan dapat hadiah yang tidak terlukiskan gitu ya. Jadi paling tidak hargailah setiap usaha kecil anak-anak kita, karena dengan cara kita menghargai, mereka akan merasa bahwa mereka akan merasakan bahwa mereka dicintai. Itu yang paling utama. Luar biasa. Cita-citanya apa? Aduh, dia bismillah dulu. Oh, bismillah dulu. Oke. Ya, cita-cita apa yuk? Oh, oke. Kalau Apa ngomongin tuh? cita-cita tuh dalam gitu, harus penuh hati, sepenuh jiwa. Temenan Maria Enes ntar ya. Cita-cita. Susan, Betapa saya baru berita beberapa Presiden Obama. Ketua saya baru beritahu di berat atas harga berita kepada dunia. Tadi Raffi tuh mohon doanya. Raffi tuh punya mimpi, cita-cita bahwa suatu saat dia bisa pergi ke Amerika dan bisa mendesain baju buat Ibu Michelle Obama. Oh, so sweet. Dan lalu dia
juga punya keinginan semoga dia bisa menggelar fashion show di negara-negara mode di dunia. Tadi dia sebutin dia pengen bisa ke Paris, ke London, ke Milan, Wow, pas banget. Tokyo dan Tante dukung. semuanya. Amin, New York amin. Fashion Week. Ya, amin, amin ya Allah. UFM 94,7.